Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil kabiril muta'al. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun anda berada, ketika baginda Nabi SAW beliau dipanggil oleh Allah intaqala ila rafiqil a'la, kesedihan dan perasaan kehilangan menyelimuti kota suci Madinah Al-Munawwarah. Tidak terkecuali sahabat yang mulia bernama Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal merasa sedih karena dahulu di zaman Nabi masih ada, setiap kali waktu salat pasti Nabi mengatakan kepada Bilal, "Arihna biha ya Bilal." Setiap kali selesai mengumandangkan azan, pasti Bilal mengatakan, "As-salah, as-salah ya Rasulullah." Namun setelah wafatnya Nabi, Bilal seperti kehilangan semangat. Sosok yang dahulu mengangkat derajatnya dari seorang budak menjadi muazzinnya Rasulullah, tukang azan yang dikenal namanya di seluruh pelosok dunia saat ini, yang bahkan selain sebutan muadzin dalam konteks kita sebagai orang muslimin, orang Indonesia ini menyebutkan tukang azan juga sebagai Bilal. Jadi ini semua adalah kemuliaan yang diraih oleh Bilal karena beliau telah menjadi orang yang taat, tunduk dengan segala perintah Allah, dengan segala ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap kali Bilal melihat ke satu sudut, Bilal akan teringat, terbayang-bayang wajah Nabi. Melihat ke sudut yang lain, ada lagi gambaran wajah Nabi. Melihat ke sudut yang lain, begitu. Selalu terbayang-bayang ada baginda Nabi di kota Madinah. Membuat pada akhirnya Bilal memutuskan untuk hijrah ke negeri Syam, ke kota Damaskus. Di sana Bilal menjalankan tugasnya dengan cara menyampaikan ceramah, nasihat, mengajak orang kepada Allah, mengajak orang untuk bisa mengikuti ajaran Rasulullah. Dan tentu tidak pernah lupa Bilal lisannya terus basah dengan membaca selawat dan salam kepada pujaan hatinya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian suatu hari setelah setahun beliau tinggal di Damaskus, Suatu hari, suatu malam, Nabi datang dalam mimpinya mengatakan, "Ma hadzal jafa ya Bilal. Bilal, kenapa kau enggak datang ziarah kepada aku?" Karena Nabi dalam hadis yang lain beliau katakan, siapa orang yang datang kepadaku, berziarah kepadaku setelah wafatku, sama saja seperti datang di masa hidupku. Aku tahu, aku lihat, aku menyambutnya. Masya Allah. Sehingga pada saat menjelang waktu subuh, Bilal bangun dari tidurnya. Seperti biasa beliau bertahajud kepada Allah. Kemudian beliau berkemas. Istrinya tanya, "Mau kemana wahai Bilal?" Bilal bilang, "Ila Thaibah, ke Madinah Al-Munawwarah." Sebagian penyair saat ini mengatakan berkaitan dengan perjalanan menuju Madinah, mengatakan, "Ila Thaibah wa ma fil kaun buq'ah mithlu Thaibah fiha qalbi yatib ila shibak wal mihrab wal rawdah ar-rahibah wa masjidah ar-rahib manazil unzila al-Quran fiha wa ruhul qudus Jibril." Menuju Madinah, Masya Allah, kota yang dirindukan oleh seluruh kaum muslimin, oleh para pecinta baginda Nabi, kota yang mulia. Bilal bergegas dan akhirnya berjalan menuju Madinah. Sampai di Madinah, para sahabat menyambut Bilal, Masya Allah, udah setahun gak ketemu, kemana aja, apa kabar, gimana, kapan datang ke Madinah, kapan tiba. Semua menyambut kedatangan Bilal, Masya Allah. Tidak terkecuali khalifah yang menjabat saat itu, Al-Khalifah Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Khalifah Abu Bakar ini kemudian mengatakan, "Ya Bilal, halla adzanta lana kama kunta tu'adzin li Rasulillah." Ayo azan sebagaimana dahulu engkau azan untuk Nabi, ayo sekarang azan
Udah setahun kita rindu dengan suara azanmu wahai Bilal. Maaf wahai Khalifah, saya tidak bisa. Karena saya adalah muadzinnya Rasulullah. Saya adalah tukang azannya baginda Nabi. Umar bin Al-Khattab datang. Bilal, ayo azan. Kita rindu. Kata Bilal, maaf saya nggak bisa. Dahulu setiap kali selesai melantunkan azan, saya bilang as-salah, as-salah ya Rasulullah. Salat wahai Nabi, wahai Rasulullah, telah datang waktu salat. Sekarang wal'an liman aquluha. Sekarang saya ngomong ke siapa? Maaf nggak bisa. Di tengah-tengah terjadinya diskusi, datang dua cucunda baginda Nabi, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Yang satu berumur 8, yang satu berumur adiknya Sayyidina Husain berumur 7, Sayyidina Hasan 8, Sayyidina Husain 7. Kemudian mereka berdua datang. Oh, paman Bilal, Masya Allah, lama tidak jumpa. Bilal mencium kepalanya, kepala kedua kesayangan Nabi ini. Dan Bilal mencium aroma Rasulullah di kepala dua putranya ini, dua kesayangan Nabi ini. Dipeluk oleh Bilal. Bilal merasakan ada aura baginda Nabi dalam dua putranya ini. Masya Allah. Kemudian mereka berdua bilang, halla adzanta lana kama kunta tu'adzin li jaddina. Wahai Bilal, ayo azan. Azan yuk, sebagaimana dahulu engkau azan untuk kakek kami. Kata Bilal, Masya Allah, tadi saya sudah tolak permintaan Khalifah, permintaan para sahabat, tapi saya nggak bisa menolak permintaanmu kalian. Saya khawatir kalau saya tolak permintaan kalian, nanti kakek kalian menolak memberikan pertolongan kepada saya di hari akhir. Bilal azan, dilantunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu semua Madinah mendengar suara Bilal. Masya Allah. Mereka teringat suara ini biasa mereka dengar di zaman Nabi. Mereka bilang, bu'itha Rasulullah, Nabi diutus lagi, Nabi lahir kembali. Semuanya berbondong-bondong, laki, perempuan, tua, muda, semua lari menuju ke arah Masjid Nabawi. Mereka mengira bahwa Nabi hidup lagi, karena biasa dengar suara ini di zaman Nabi. Bilal melantunkan azan sampai asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian beliau tidak mampu melanjutkan karena begitu dalam, menangis, isak tangis yang beliau alami, kesedihan, kerinduan begitu dalam sehingga tidak mampu lagi melanjutkan lantunan azannya. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari sama-sama tanamkan kecintaan kepada baginda Nabi dalam hati kita. Belajar dari para sahabat bagaimana mereka mencintai Nabi, bagaimana mereka rela berkorban untuk Nabi, sekalipun nyawa pun mereka korbankan untuk Nabi. Mari sama-sama kita korbankan hawa nafsu kita. Kita korbankan keinginan-keinginan yang mengarahkan kita kepada kemurkaan Allah, semua kita lawan. Dan kita semata-mata hanya menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Nabi, menjauhkan apa-apa yang telah dilarang oleh Nabi. Maka mudah-mudahan dengan demikian kita bisa menjadi umat Nabi yang layak dan yang pantas berkumpul bersama Nabi kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para ahlul baitnya, para sahabatnya, para nabi dan rasul sebelumnya, dan itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.